Yang pertama itu biasanya dari posisi jabat tangan ya. Jabat tangan yang lemah itu menandakan rendah diri, sifat rendah diri. Bahkan cepat-cepat segera dilepaskan. Jadi kira-kira 3 hitungan ya, 1, 2, 3, dan jabat tangannya itu nggak terlalu keras. Kalau keras itu ada semacam kesan mengintimidasi, tapi secara lembut tapi tegas. Ya, kemudian baru dilepaskan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, gestur pada saat duduk, kecondongan tubuhnya. Kalau kecondongan tubuhnya ke depan begini, ini biasanya menandakan etos yang lemah atau sifat kurang percaya diri. Walaupun beberapa orang yang tertarik biasanya memang membungkukkan badan, tapi biasanya nggak dalam jangka yang panjang. Berbeda yang memiliki kepribadian yang tegas. Biasanya ini tegak dada berdiri 90 derajat dengan kaki, kemudian bahunya juga tegak antara bahu dan leher. Terus kemudian yang dilihat ketiga itu biasanya cara duduk ya, kalaupun memang itu tanpa meja tertutup, tapi kadang-kadang gerakan sekilas itu kelihatan ya. Misalnya ada gerakan miring sedikit, ini kesan menutup diri hal ini. Kesan menutup diri dan menghindari pembicaraan. Terus kemudian misalnya ada lagi yang nyender, posisinya nyender, kemudian kakinya membuka. Itu tanda arogansi atau kesombongan. Jadi sebaiknya sikap tubuh mayor seperti itu dihindari. Kemudian gestur minor yang diamatin itu biasanya gerakan tangan ya. Gerakan tangan itu apakah saling meremas, menandakan kecemasan. Bisa juga misalnya menggaruk kepala atau menggaruk leher. Itu pertanda keraguan atau kebohongan. Jadi sebaiknya dihindari gerak tubuh seperti itu. Lalu berikutnya gerak mata. Gerak mata sebaiknya memang langsung pada si pewawancara. Kalau memang menatap mata langsung kok ada semacam ketidaksopanan, bisa ke dahi atau tengah antara dua mata tersebut. Tapi ada juga yang pada saat wawancara itu ngelirik ke kanan ke kiri, itu menandakan tidak percaya diri. Ada juga ngelirik ke kanan atas atau kiri atas, itu pertanda sedang mengingat sesuatu. Ya kalau gerakan itu hanya sedikit nggak masalah, tapi sebaiknya tetap fokus pada si pewawancara. Ada juga yang suka ngelihat ke bawah, itu menandakan ketidakpercayaan diri. Ya, kemudian gerak mulut sebaiknya tuh biasakan kita itu dalam wawancara terbuka itu tersenyum. Ya, dalam posisi tidak mencucu. Kalau mencucu kayak gini, itu menandakan kita itu tidak setuju apa yang diomongkan oleh si pewawancara atau kita sedang mencermati tapi semacam ada kesan lambat loadingnya begitu. Jadi lebih baik kita pasang wajah tersenyum walaupun nggak tersenyum lebar, nanti dikira kita mentertawakan si pewawancara. Terus jangan sering mengusap hidung, karena mengusap hidung itu tanda ketidakpercayaan diri, ragu, atau mungkin juga berbohong. Hindari gerakan seperti itu. Dan kalau bisa, tangan itu kalaupun memang terpaksa harus ada di atas meja, harus kita nampakin pada si pewawancara, sebaiknya posisinya terbuka. Jangan tertutup gini, ini menandakan kepribadian yang tertutup. Kalau kita lengan maupun telapak tangan lebih terbuka, itu menandakan sifat yang terbuka. Terus ketika saat selesai wawancara misalnya, sikap tubuh itu sebaiknya jangan memasukkan di sini. Ini tanda menyembunyikan sesuatu atau begini. Lebih baik tangan terbuka apa adanya, ya. Dan jangan juga berkaca pinggang atau semacam seperti ini. Ini menandakan arogansi yang itu bisa dilihat sepintas oleh HRD, manajer SDM atau si pewawancara. Coba hal-hal sederhana itu perhatikan. Karena HRD atau si pewawancara itu rata-rata psikologis. Sebagian tahu tentang gestur atau sikap tubuh manusia.